nggak harus puluhan juta. Saya cuma ngomong gini, siapin nanti kemudian akun khusus gitu ya, yang mana pada punya rekening memang diniatin buat pada pergi haji, pindahin situ dulu, ntar kita beliin, kita belanjain begitu. Ibu nabung, bapak nabung buat umroh. Selama nabung duitnya di mana? Di bank toh, di bank kan? Satu pesawat Airbus 2 triliun. Berarti kita bisa beli berapa? Salah, kita bisa beli 5. Loh, betul. DP ngawur aja 1,5. Emang ada? Kalau kita misalnya nabung untuk umroh selama 3 tahun, kemudian kita simpan di bank, pasti kita berangkatnya kan, begitu kan? Tetapi kalau disimpan ke Yusuf Mansur, lagi-lagi jangan. Karena begitu disimpan di Yusuf Mansur, begitu mungkin katakanlah dia tertib misalnya nabung, kemudian 3 tahun kemudian mau diambil, saya kira agak sulit itu. Dan mungkin harus berjuang juga seperti saya. Jadi yang umroh merdeka itu sesuai dengan informasi yang sampai kepada saya, untuk booking seat saja itu kan 3,5 juta, ya kan. Kalau itu hanya booking seat saja, tetapi kan juga mungkin ada yang di-upgrade dan lain sebagainya. Katakanlah kita hitung saja dari hanya booking seat saja 3,5 juta dikalikan hampir 7.500, kurang sedikit dari 7.500, dan itu sampai dengan saat ini juga tidak diberangkatkan. Dan itu kan lebih dari 3 tahun yang lalu kan, atau 4-5 tahun yang lalu. Apakah masih mau diulang itu seperti itu? Kan nggak mungkin, Mas. Saya juga melihat. Betul. Baik Pak, ini masih membahas lagi terkait sedekah ya yang digalakkan oleh Yusuf Mansur. Nah, ini lebih parah lagi Pak. Jadi ada sebuah video lagi yang memperlihatkan bahwa Yusuf Mansur ini menyarankan jamaah yang berniat umroh atau berhaji ya. Nah, sebelum tanggal keberangkatan ya, dana yang disimpan itu ya. Nah, ini dianjurkan untuk dipindah bukukan atau dipindah rekeningnya untuk keperluan ini lagi Pak, membeli pesawat lagi bahasanya. Betul. Pak. Nah, ini sesuatu ya yang mana uang jamaah yang nantinya digunakan oleh jemaah untuk berumrah, beribadah ke tanah suci, tetapi dianjurkan untuk digunakan dulu, diputar dulu untuk membeli sebuah pesawat. Nah, ini sebelum ditanggapi Pak Jani, kita putar dulu videonya. Baik. Gitu teman-teman. Ibu nabung, bapak nabung buat umroh. Selama nabung duitnya di mana? Di bank toh, di bank kan? Untuk mencapai 20 juta, pengalaman ibu dan bapak sebagai orang yang menengah, kaya kagak, miskin juga banget enggak gitu ya. Enggak lah, kita masih bisa nabung gitu ya, tiap bulan insya Allah 50 atau 100 ribu aja mah gitu. Kadang-kadang dapat 1 juta kita taruh 1 juta, kadang-kadang 10 juta kantong gede dong. Oke, pengalaman ibu dan bapak untuk menuju pada duit 15 atau 20 juta berapa lama? Fred, rata-rata untuk orang bisa pergi umroh dengan duit asli nabung, berapa lama? 3 tahun. Kira-kira kalau saya gini nama Indonesia sambil nunggu ente nabung, pindahin aja rekeningnya, kita beliin pesawat dulu gitu. Sekarang kita hitung jumlahnya ya, 1 juta kali 3 juta, nolnya berapa itu? 9 bagaimana? 12 3 triliun. Kalau satu pesawat Airbus yang berbadan besar itu harganya 2 triliun, bisa beli berapa? Saya ulangi. Kalau duit ibu bapak ada 3 juta, kan nggak nyampe tuh umroh segitu. Didiemin kan di bank? Didiemin nggak di bank? Didiemin. Nah, daripada diemin, muncullah komando nih, satu dari saya.
woi transfer dulu dong ke rekening buat beli pesawat 3 juta. Terus 1 juta orang masukin nih gitu. Berapa duit? 3 triliun. Satu pesawat Airbus 2 triliun. Berarti kita bisa beli berapa? Salah, kita bisa beli 5. Loh, betul. DP ngawur aja 1,5. Emang ada beli pesawat 1,5? Tiap bulan ada 60.000 jemaah umroh. Tiap bulan. Itu aja jadi jaminannya buat angsuran. Dan jemaah umroh kalau kira-kira kalau saya track recordnya bagus, saya nggak ngambil untung dari hotel haji dan umroh operasional ya, saya kecuali gaji loh. Masa gua nggak digaji? Gajinya juga buat Allah lagi misalkan gitu-gitu. Terus kita berhasil nih bikin trust gitu ya. Terus saya bilang sama ente pada, jangan diambil duitnya ya. Jangan diambil selama 7 tahun. Mau nggak? Nggak mungkin juga nggak mau. Sebab banyak diantara kita yang normal masih otaknya, nggak selalu harus bayaran itu duit. Nggak harus tuh selalu naruh 10 juta, terus gue dapat apa? Enggak tuh. Ini yang punya tempat ini mengeksekusi 24 juta buat sedekah, nggak nanya tuh buat apa enggak, lillahi ta'ala aja. Nah pesawat Airbus itu 2 triliun itu, subhanallah ibu bapak yang dirahmati Allah, andai kita sewakan saja buat jemaah haji itu 7 tahun selesai. Padahal masih ada 8 sampai 9 bulan yang bisa dipakai itu pesawat buat umrah. Hebat kan? Kok saya tahu Ustaz? Tahu langsung udah dijak ngomong. Udah dia ngomong panggil tuh, kita doain beliau mudah-mudahan bisa melewati ya, jangan sampai naik status. Cukuplah jadi saksi ahli di bailout soal apa. Bener, karena saya butuh dia juga, kita butuh dia. Dan dia ikut potongan usaha. Istrinya ikut potong usaha. Dia nelfon saya kan. Waduh, ente mah bener-bener dah. Pokoknya Indonesia butuh orang nekat kayak ente. Iya panggil tuh, jadi gimana nih secara keuangan kita gimana? Enggak lah, jalan aja katanya. Udah itu istri aneh gue mau ikut, istri aneh ikut Twitter ente terus tuh. Dia mau ikut tuh 2 saham. Saya bilang jangan panggil tuh, enggak apa-apa, jangan 2 dong saya bilang. 5. Kita mau beli pesawat itu, tapi tidak dari duit haji. Jadi nanti saya selesai ini bulan Mei lah, bulan Mei ini selesai, kemudian kita langsung woro-woro untuk persiapan beli pesawat. Dan nggak harus puluhan juta. Saya cuma ngomong gini, siapin nanti kemudian akun khusus gitu ya, yang mana pada punya rekening memang diniatin buat pada pergi haji, pindahin situ dulu, ntar kita beliin, kita belanjain gitu. Oke teman-teman, itu tadi ya videonya. Semoga teman-teman menonton sampai akhir dan bisa menyimpulkan sendiri. Nah kalau Pak Jani Mustafa sendiri, nah menanggapinya bagaimana Pak hal tersebut Pak? Baik, jadi sebelum video tadi diputar, saya juga sudah menonton, ada nonton ya Mas. Itu intinya Yusuf Mansur kan menanyakan kalau ingin berumroh itu mereka harus nabung berapa tahun, begitu. Kalau tidak salah itu mereka harus menabung sekitar, mengumpulkan uang untuk bisa umroh itu sekitar 3 tahun. Kalau disimpan di bank kan hanya disimpan saja di bank, kan tidak kurang manfaatnya lah gitu. Lalu Yusuf Mansur meminta bahwa ya sudah dialihkan saja ke rekening untuk produktif kan begitu kan. Ya kalau pandangan saya setelah saya ini menjadi korban dari Yusuf Mansur, kemudian banyak juga orang yang mengadu kepada saya, kemudian klien saya yang memang hak-haknya ada di Yusuf Mansur dan tidak diberikan oleh Yusuf Mansur. Menurut saya jangan Mas. Justru nanti kalau kita misalnya nabung untuk umroh selama 3 tahun, kemudian kita simpan di bank,
pasti kita berangkatnya kan begitu kan. Tetapi kalau disimpan ke Yusuf Mansur lagi-lagi jangan. Karena begitu disimpan di Yusuf Mansur, begitu mungkin katakanlah dia tertib misalnya nabung, kemudian 3 tahun kemudian mau diambil, saya kira agak sulit itu. Dan mungkin harus berjuang juga seperti saya di pengadilan begitu. Dan mereka juga harus berani membuka ke publik seperti misalnya Soeharto. Soeharto itu kan mereka berinvestasi di Hotel City ya kan, selama sekian puluh tahun nggak bisa diambil ya kan, kemudian ketika mau diambil hanya diberikan pokoknya saja, itu harus nangis Bombay terlebih dahulu. Mereka harus berbicara, harus menyampaikan itu kepada publik, baru Yusuf Mansur mengembalikan. Dan itu saya kan ketemu langsung sama Soeharto. Artinya bagaimana pedihnya Soeharto itu ketika mereka akan mengambil uang kepada Yusuf Mansur. Itu padahal Soeharto itu brosurnya jelas, kemudian kwitansinya jelas. Itu mereka tidak semudah membalik telapak tangan. Misalnya, oh ini saya mau ngambil uang investasi saya gitu. Lalu diberikan enggak, mereka harus perang urat saraf dulu ya kan, menyampaikan kepada publik, kemudian tersiar kepada publik, lalu Yusuf Mansur mengembalikan pun dalam jangka lama, terus kemudian tanpa ada keuntungan ya, tanpa ada ucapan rasa terima kasih juga ya kan. Terus kemudian mereka juga dianggap juga sudah tidak punya saham lagi kan di Hotel City itu, hanya dikembalikan. Artinya dari segi nilai uang saja kan sudah berbeda Mas. Kalau 15 tahun yang lalu uang 10 juta, uang 12,5 juta itu dulu dibelikan sapi dapat, kalau sekarang nggak dapat separuh juga nggak dapat Mas. Gitu. Artinya ketika ada Yusuf Mansur seperti itu, saya hanya mengingatkan ketika saya pernah menjadi investornya dan sampai dengan saat ini uang saya tidak kembali. Jangan sampai mereka memasukkan dalam bentuk apapun, apakah itu investasi, apakah itu sedekah, kepada Yusuf Mansur, karena ujung-ujungnya nanti ya sulit untuk diambil. Dan juga kok ini bahasanya kok tega ya nih seorang ustadz ini menyuruh jamaah ya, dana yang nantinya digunakan untuk umroh diminta untuk dibelikan sebuah pesawat gitu Pak ya. Kalau kita lihat misalkan seperti Ustadz Adi Dayar, Ustadz lain gitu ya, kalau misalkan lihat jamaah ada keinginan untuk umroh dan mungkin ini hafalannya bagus, ini langsung diumrohkan ya. Seharusnya kalau seorang Ustadz itu membantu supaya ini keberangkatannya lebih cepat. Ini justru bisa menunda ya keberangkatan dari jamaah tersebut gitu Pak ya. Iya betul. Ini terbukti juga terkait dengan pahitan umrah mereka ini kan juga nggak jelas juga Pak ya. Nggak jelas juga. Ini dananya juga nggak jelas, sekitar berapa itu Pak? 7. Jadi yang umroh merdeka itu sesuai dengan informasi yang sampai kepada saya, untuk booking seat saja itu kan 3,5 juta ya kan. Kalau itu hanya booking seat saja, tetapi kan juga mungkin ada yang di-upgrade dan lain sebagainya. Katakanlah kita hitung saja dari hanya booking seat saja 3,5 juta dikalikan hampir 7.500, kurang sedikit dari 7.500. Dan itu sampai dengan saat ini juga tidak diberangkatkan. Dan itu kan lebih dari 3 tahun yang lalu kan, atau 4-5 tahun yang lalu. Apakah masih mau diulang itu seperti itu? Kan nggak mungkin Mas.